Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Allah melimpahkan berbagai karunia sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Semoga satu langkah menghapus dosa kita, langkah yang lainnya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Semoga kita tetap istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman yang akhir zaman atau zaman fitnah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan tadi, tema kita adalah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik untuk kita bahas karena beberapa hari ini pemimpin kita viral, presiden kita viral, gebrak meja di forum PBB, menjadi di mana-mana kita dapatkan pidatonya, potongannya, ulasannya, analisa para pemikir, para politikus masalah kepemimpinan yang sebelumnya juga ada yang joget-joget sampai kepada penjarahan. Bahkan sekarang ada istilah udah dinepalkan aja, dinepalkan aja, merujuk pada kejadian di Nepal di mana presiden dan menteri dibakar rumahnya, bakar istananya, dibakar parlemennya, menteri-menterinya ditelanjangi, anggota dewanya ditelanjangi, dilempari di sungai, sehingga kalau ada pemimpin pejabat yang nggak benar langsung dinipalkan saja. Dan efeknya sampai ke Indonesia, penjarahan beberapa rumah para pejabat dan pemimpin kita. Sampai hari ini pun masih terus menjadi hal yang menarik dibicarakan tentang masalah kepemimpinan di Indonesia. Beberapa waktu lalu baru mimpin setahun sudah dipromosikan untuk 2 periode. Baru belum setahun udah ngomong 2 periode. Ini carut marut ya, ada carut marut. Tentu kita nggak bicara politik praktis, tapi kita bicara kepemimpinan secara umum yang salah satunya dalam pemerintahan. Seorang pemikir barat dari Inggris yang bernama Bernard Shaw, dalam bukunya Muhammad, dia menulis buku dengan judul Muhammad. Tentu dia tidak ada sayyidina juga nggak ada, nabinya juga ada, apalagi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kurang ajar banget, nggak sopan. Yang namanya orang kafir nggak mengimani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, tapi melihat sosok sebagai manusia, namanya Muhammad. Beliau salah satu ungkapannya
ketika dunia ini kan carut marut Pak ya. Dunia ini kan nilai-nilainya berantakan. Katanya demokrasi, ya Pak, ya kan? Di mana-mana demokrasi. Tapi negara yang demokrasi tidak demokrasi. Negara yang rajin bicara demokrasi tidak demokrasi. PBB sampai hari kiamat juga pengennya ada 5 negara yang punya hak veto, walaupun 142 negara menyetujui kemerdekaan Palestina, tapi kalau satu negara nggak setuju, nggak bisa. Ini demokrasi apa Pak? Ini demokrasi atau ini adalah arogansi? Ya kan? Katanya mau ngajak demokrasi, tapi ternyata justru yang nampak adalah hak vetonya nggak pernah berubah dari berdiri sampai sekarang Pak. 5 negara ini nggak ada perputarannya. 5 negara ini pengennya sampai hari kiamat. Ya. Celakanya nggak ada satupun negara yang mengkritik tentang status quo ini. Sebanyak apapun negara, salah satu negara 5 negara itu mengatakan tidak ya, tidak. Ini satu ketidakadilan yang kezaliman yang jelas nampak ya, dan menunjukkan ketidakberdayanya umat Islam. Tidak berdayanya umat Islam. Umat yang 2 miliar jumlahnya ini tunduk kepada orang yang jumlahnya cuma jutaan saja. Kita ini 2 miliar Bapak. Umat Islam 2 miliar. Ini paradok, ini apa namanya? Satu yang memprihatinkan. Walaupun ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah SAW bahwa umat ini akan berada di titik yang paling buruk, di mana jumlahnya besar, tapi tidak punya arus, tapi ikut arus orang. Ketika Nabi menggambarkan umat Islam seperti nampan yang dikeroyok orang-orang yang lapar, kemudian sahabat bertanya, amin kilatin nahnu ya Rasulullah, apakah kita dikeroyok, emasnya dikeroyok, nikelnya dikeroyok, minyaknya dikeroyok, tanahnya dikeroyok, pantainya dicor, sebelumnya dibakar juga. Amin kilatillahu ya Rasulullah, wanitanya dibunuh, bayi-bayinya dibunuh di Gaza, Palestina. Cuma tadi saya berharap imamnya menyisihkan doa buat para pejuang dan saudara kita Palestina. Semoga subuh depan ada tambahan doa untuk saudara-saudara kita. Di mana pemimpin kita Pak? Ketika 2 miliar ini, tapi negerinya diacak-acak, kedaulatannya diacak-acak, hampir tidak punya kedaulatan, hampir tidak punya kedaulatan. Kemana pemimpin Islam? Ini bicara kepemimpinan. Semuanya sungkem ke Trump. Habis sidang PBB dikumpulkan tuh pemimpin-pemimpin Islam, dipimpin oleh Trump. Dalam hati saya, inilah sebetulnya kekhilafahan itu. Mestinya yang jadi Trump itu adalah Muhammad Trump atau Abdullah Trump. Ini loh, ketika dikumpulkan Qatar, Mesir, semuanya dipimpin oleh seorang namanya Trump. Bicara masalah Gaza. Kita hanya sentikel daun.
Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bernard Shaw mengatakan bahwa dalam pandangan saya, kata beliau, kata dia, sebenarnya dalam pandangan saya seandainya dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memegang kendali dunia ini. Siapa sekarang yang mengendalikan dunia, Pak? Ya itu Trump, Amerika. Data kita pun juga setorkan ke Amerika, Pak. Ya kan, ketika impor kita akan kena pajak sekian puluh persen, biar turun menjadi 19%, upeti dulu ke Amerika, ya kan? Baru turun 19%, bahwa impor kita, ekspor kita mesti dipajakin, dicukai oleh Amerika 19%. Kata Bernard Shaw, dalam pandangan saya seandainya dia memegang kendali dunia pada hari ini, pastilah dia bisa menyelesaikan masalah kita yang dapat menjalin perdamaian dan kebahagiaan yang menjadi harapan manusia. Ini tokoh non-muslim membaca perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu karyanya Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham atau buku-buku sirah yang lainnya, berkeyakinan bahwa seandainya hari ini dipimpin oleh sosok yang namanya Muhammad, akan tercapai kesejahteraan, kedamaian yang semua manusia di atas dunia ini ingin hidup damai, hidup sejahtera. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kemarin ketemu sama orang yang dari Australia, Pak. Dia dosen di Lampung, mengadakan studi di Australia. Dia melihat di zaman yang sudah seperti ini, Australia katanya demokrasi, hak asasi manusia, orang-orang aborigin itu, Pak, itu kayak tidak dianggap sebagai manusia. Penduduk asli Australia, suku aborigin itu nggak dianggap sebagai manusia, nggak punya KTP, nggak punya kewarganegaraan. Jadi mereka dianggap seperti hewan. Di zaman yang hak asasi manusia seakan-akan menjadi kitab suci. Bahkan ada ormas kita yang jelas-jelas ketuanya mengatakan sekarang rujukan hukum Islam syariat bagi kami ini tidak cukup Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Kami tambahi satu, yaitu hak asasi manusia. Dia sampai protes di akademisi, dia sampaikan ke kampus, bagaimana mungkin kamu bicara hak asasi manusia di kampus-kampus, sedangkan kiri kanan kita tadi saya lihat orang aborigin seperti hewan, tinggal nggak punya hak apa-apa di negerinya sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang Indian yang di Amerika penduduk asli dijajah oleh Amerika dan Amerika mengaku tentang tanahnya. Ini kan kekacauan yang luar biasa, nggak akan pernah memberikan kedamaian. Bagaimana mungkin orang-orang Israel yang tahun 48 itu sebagai pengungsi, sebelum 48 sebagai pengungsi, kemudian tahun 48 mengatakan ini negara kami. Kenapa ini semua terjadi? Karena umat Islam yang tidak konsisten dengan agamanya, termasuk para pemimpinnya.
Ini orang barat mendambakan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam kekacauan dunia saat ini. Seandainya Muhammad ada, semuanya nggak akan terjadi. Sallu ala Nabi. Rasulullah sosok pemimpin real, bukan sekedar pemimpin agama, Pak. Rasulullah bukan pemimpin semata pemimpin agama yang memimpin sholat, mengajarkan wahyu, menyampaikan hikmah. Tidak. Nabi Muhammad SAW dia adalah pemimpin agama dan pemimpin umat. Real, clear. Rasulullah pindah ke Madinah secara de jure, secara de facto Rasulullah adalah pemimpin negara di Madinah. Maka para ulama kita sepakat tentang masalah kepemimpinan. Apakah pemimpinan udma, imamah, bahwa umat Islam itu harus di bawah satu, punya kepemimpinan kolektif, pemimpinan bersama. Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa masalah kepemimpinan umat Islam itu adalah ijma', bahwa umat Islam harus punya pemimpin. Sekarang umat Islam macam-macam. Bahkan yang namanya kelompok Mu'tazilah yang dikatakan sesat, Syiah yang sesat, Khawarij yang salah jalan, semuanya menyepakati bahwa al-imamah tidak pernah sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622, umat Islam kosong dari kepemimpinan, tidak pernah kosong dari kepemimpinan. Bahkan ketika Nabi wafat hari Senin, dimakakan hari Rabu. Kenapa lambat? Menyelesaikan siapa pemimpin pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau di zaman kita akan dikatakan ini sama netizen, ini urusan kekuasaannya, jasad ya sudah dimakan, jenazahnya bukan dimakan, maka urusan kekuasaan. Itu para sahabat masalah kepemimpinan. Bahkan Imam Sahibul Kitab Sultan Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa al-imamah, kepemimpinan umat ini, terkhusus umat Islam, adalah maudhu'un khilafatin nubuwah. Kepemimpinan umat ini itu adalah diselenggarakan, diadakan dalam rangka untuk menggantikan tugas kenabian, maudhu'un li khilafatin nubuwah. Diselenggarakan, diadakan, ditegakkan dalam rangka untuk menjalankan tugas kenabian. Tugas kenabian, bukan sebagai nabi, tapi tugas nabi. Apa itu? Menjaga agama, memastikan bahwa agama ini dijalankan dari A sampai Z. Hirasatuddin, maudhu'un li khilafatin nubuwah fi hirasatiddin, li hirasatin, agama ini dijaga, dilestarikan, dijalankan dari A sampai Z. Yang kedua adalah siasatul dunya, mensiasati dunia ini, bagaimana orang sejahtera, bagaimana orang aman, bagaimana semuanya berpendidikan, itu siasat dunia, mengelola kehidupan duniawi. Ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
memastikan bahwa agama ini sampai kepada umatnya dan dilaksanakan satu persatu dari A sampai Z, dan kemudian Nabi mensiasati dunia. Bagaimana sahabat Muhajirin dengan Ansor? Bagaimana nih orang-orang Ansor Muhajirin nebeng numpang di rumahnya orang-orang Ansor, Pak? Berapa tahun? 2 tahun. Kalau jenengan kira-kira ada orang numpang atas nama Islam, kasih tumpangan berapa hari, Pak? 3 hari. Itu pun sudah, waduh, ya kan? Gimana kalau tambah seminggu, Pak? Oh, bagaimana kalau 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun? Allah. Nabi akhirnya 2 tahun ini nggak sehat nih. Kalau lama-lamaan ini orang Mekah akan minder, orang Madinah akan merasa di atas angin, nih, merasa lo numpang gue kan gitu. Jangan macam-macam lo pendatang gue, pribumi. Ini yang muncul hari ini, ya kan? Ada ulama pribumi, ada ulama Nusantara, ada ulama ini muncul karena ada masalah pribumi nggak pribumi ini muncul. Dan di Madinah orang munafik menggunakan isu ini, Pak. Lu kan pendatang, gue asli Madinah. Wah, ini kalau lama-lama ini bisa orang Madinah merasa dia penduduk nomor 1 yang dari Mekah, nomor 2 karena numpang. Maka di tahun kedua Nabi mencoba agar orang Mekah bisa mandiri. Ketika perang pengusiran Bani Nadir, karena mereka berkhianat pada Nabi, maka harta rampasan perangnya sama Nabi dibagi hanya untuk orang Muhajirin. Nabi izin kepada orang-orang Ansar, ini orang Muhajirin udah kelamaan membebani kalian. Luar biasa orang Madinah, ngalah, rumahnya dibagi 2, kebunnya dikerjakan bersama. Yang ini tidak mudah, Pak. Biar enggak memburuk suasananya, maka ini harta rampasan saya bagi kepada orang-orang Muhajirin agar mereka mandiri, agar mereka punya uang untuk berbisnis, agar mereka punya tanah yang digarap, agar mereka punya rumah tempat tinggal. Jangan kalau ada orang numpang kan di rumah nggak nyaman sih, Pak, ya kan? Ada keluarga, ada perempuan dan sebagainya. Apa kata orang Madinah? Kalau begitu Rasulullah, biarkan ini untuk mereka, tapi biarkan mereka juga tinggal bersama kami di rumah-rumah kami. Itu orang Madinah, ya kan? Kalau mereka masih mau numpang di rumah kami nggak masalah, ini dibagi nggak masalah. Itulah kemudian Nabi mendoakan, Allahumma barik ansar wa bani ansar wa bani ansar. Allah berkati orang Ansar, anaknya Ansar, anaknya Ansar. Makanya kalau dengan haji atau umrah, Pak, suasana Mekah itu lebih, suasana masyarakatnya itu lebih adem daripada orang-orang Mekah. Itu barokah doanya Rasulullah SAW. Ini salah satu siasat dunia, disiasati gimana biar para muhajir ini tidak bergantung kepada orang-orang Ansar terus menerus, tapi harus punya kemandirian sehingga terjadi masyarakatnya sama levelnya, Pak. Saya punya rumah, kamu punya rumah. Saya punya pekerjaan, kamu punya pekerjaan. Kamu punya kebun, saya punya kebun. Yang repot, yang jadi konflik adalah satunya punya rumah, satunya enggak punya rumah. Satunya punya pekerjaan, satunya enggak punya. Ini yang terjadi. Makanya muncullah tak jarah Bagaimana jam tangannya, berapa Pak harganya, Pak?
11 miliar. Kira-kira jawabnya ini bisa menerbangkan orang itu bagaimana? 11 miliar. Ini yang terjadi, kesenjangan sosial yang sangat parah dan itu gampang memunculkan konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin yang luar biasa mensiasati dunia. Makanya masalah-masalah yang muncul sekarang ini karena salah satunya adalah karena kepemimpinan, ya kan Pak? Masalah kepemimpinan. Rasulullah contohnya Rasulullah melarang orang minta jabatan kepemimpinan. Seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Samrah dekat dengan Nabi, ya kalau bahasa kita lobby lah ya, sowan ke Nabi, kemudian ya Rasulullah, itu angkatan saya sudah ada yang jadi panglima, ada yang jadi gubernur sana, gubernur sini, mbok saya itu dijadikan komisaris atau wamen gitu loh Pak. Yang repot kan gitu Pak, ketika teman seperjuangannya sudah jadi dalam petik tanda kutip jadi orang dan jabat, kemudian sebagian kecilnya nggak jadi apa-apa. Perasaan gimana jenengan? Wah, teman saya yang kuliah dulu satu kos-kosan, padahal juga nggak pinter-pinter banget, kok jadi wamen, jadi menteri. Kan gerenjal Pak ya. Kalau satu enggak, tapi kok kebanyakan jadi. Ya kira-kira angkatannya Abdurrahman bin Samrah ini udah jadi itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga pengen dong, ya kan? Dia pengen dong. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lantas imaratan, jangan minta kekuasaan, jangan minta jabatan. Tuh. Kenapa? In utitaha, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mendapatkan jabatan, jadi kepala ini, kepala itu, kepala negara, kepala kementerian, apalah BUMN, in utitaha, kalau kamu mendapatkannya an mas'alatin, karena kamu berambisi untuk mendapatkannya. Kalau di Indonesia cukup Pak ambisi Pak? Nggak cukup, harus ada koneksi, ordal. Kalau perlu fitnah sana, fitnah sini, pakai KPK juga, ya kan? Biar ini bupati ini biar jatuh, wakilnya laporin KPK, ya kan? Bupatinya, wali kotanya, gubernurnya naik, diangkat KPK, yang naik sama wakilnya, ya kan? Seperti guru saya di Mojokerto, sudah diwanti-wanti ketua, pernah jadi ketua MUI di Mojokerto, mustasyar di Mojokerto, ketika mau jadi wali kota kita nasihati, Pak Yai jangan mau, biar nanti yang dukung kita, aduh kalian kan cuma partai Islam, cuma nggak sampai, tapi kalau didukung yang ada tanduknya jadi saya. Kata teman saya, mungkin itu kalau kopiahnya Pak Yai diangkat itu ada 2 tanduk di kepalanya. Akhirnya jadi wali kota karena ditanduk tadi. Tapi nggak lama jabat langsung dikandangkan di KPK. Sampai meninggal dunia Pak Yai itu yang dulu ketua MUI, meninggalnya di penjara. Walaupun di penjara Surabaya ya diserai musola, jadi kayak markot di musola itu, imam ya resek-resek ya di situ sampai meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abdurrahman bin Samrah, jangan minta jabatan, apalagi konspirasi untuk mendapatkan jabatan. Minta jabatan saja. In utituha, kalau kamu dapat, tapi karena
ambisi kamu mendapatkan jabatan, apakah resikonya? Wukilta ilaiha. Allah nggak campur tangan, wis urus sendiri. Udah. Allah nggak akan memberikan ma'unahnya. Allah nggak akan memberikan ma'iyahnya. Coba Pak, orang kalau sudah nggak dibantu Allah, nggak dipandu Allah, nggak didapat petunjuk Allah, belangsak Pak, mesti belangsak. Mesti Pak. Kita ini alhamdulillah bisa sementara ini begini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat subuh di saat jutaan orang masih tenggelam dalam tidurnya, kita sudah bangun sampai di sini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Enggak belangsak, Pak. Ini pemimpin pejabat yang minta jabatannya wukilta ilaiha. Nih, urus kamu sendiri. Tapi sebaliknya, wa in utitaha bi ghairi mas'alatin, kamu enggak berambisi mendapatkannya, kamu kerja baik saja. Mau jadi apa pun yang penting kerja ibadah. Karena kerja apapun ibadah, cari harta halal ibadah. Kok kemudian diamanai jadi ini itu dan sebagainya, apa kata Rasulullah? Wa inta 'alaiha. Kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inta 'alaiha. Kamu dibantu oleh Allah. Ma'iyah Allah bersama kamu. Ma'unah Allah. Nah, ini aja udah kalau kita jalankan, negeri kita akan, karena semuanya ambisi, bahkan untuk mendapatkannya itu dengan cara yang culas, sogok menyogok, fitnah memfitnah, maka terjadi seperti ini, Pak. Rakyatnya susah, pemimpinnya joget-joget. Pengangguran banyak, justru pejabatnya tunjangannya ditambah. Kan ini orang gimana sih? Kalau kata orang Priok apa, Pak? Tolol, Pak ya. Kan tolol. Ini rakyat susah, pejabatnya tambahin tunjangannya, kan kata yang punya 11 miliar tuh, kan itu tolol, Pak. Mana kok enggak? Itu kan kebodohan. Itulah blunder. Itulah ketidakberkahan. Itulah namanya Allah enggak meridhai mereka, enggak pandu mereka, enggak sadar mereka. Rakyatnya susah tempat tinggal, pemimpinnya setiap bulan dapat 50 juta, 70 juta buat rumah doang, Pak. Bayangkan, sebulan, Pak. Makanya nggak ada pejabat yang rumahnya sederhana, nggak ada. Semuanya kayak istana semuanya. Ini kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedepankan skill, jangan aji mumpung, KKN menggila, ya kan? Bapaknya, anaknya, mantunya, nanti mantu-mantunya, ini sudah jelas-jelas enggak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 35 tahun, Pak. Belum Rasulullah yang masih Muhammad bin Abdullah, umur 35 tahun, Pak. Ketika terjadi renovasi Ka'bah, karena Ka'bah itu sering kena banjir, ya. Bapak kalau lihat Mekah itu kan sebetulnya Ka'bah itu kan di lembah, ya, kata Allah, fi wadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Tempatnya di lembah, dikelilingi oleh gunung batu. Kalau sekarang dikelilingi hotel mewah, ya kan? Mau ke Ka'bah, lihat dulu barang-barang wah di tempat tinggal kita, ya kan? Sih
tempat tinggal di atas, bawahnya kan pembelanjaan tuh, emas-emasan, macam-macam. Jadi sebelum masuk ke Baitullah itu sudah ini bagus nih mah, bagus nih pak, gitu. Ya kan? Tapi belum diputuskan pak, milih yang mana, ya kan? Waktu sholat, Allahu Akbar, dapat ilham. Yang itu aja deh. Keluar masjid langsung beli, belanja, rusak spiritual kita, rusak. Enggak di Mekah, enggak di Madinah, semuanya duniawi. Ya kan Pak? Kalau dulu ada istilahnya pasar seks, sekarang udah nggak ada pasar seks. Semuanya mall sekarang, tempat tinggal, hotel, di bawahnya pembelanjaan macam-macam barang yang luar biasa. Banyak kritikan dari ulama kita, ini kok Mekah Madinah ini kok yang ditampakkan kemewahannya ya. Padahal tujuan ke Mekah itu kan kembali kepada Allah, tapi tiap hari dipapar dengan kemewahan. Bahkan hotel pun orang bangga dengan, kamu tinggal di mana? Oh saya di Tower Zamzam. Oh itu levelnya sudah. Kamu di mana Pak? Wah Pak, hotelnya nggak dikenal ya. Itu sudah berlomba-lomba untuk kalau pakai kepleknya ini, Pak, kartu hajinya ini kan travel fulan. Ini menengah ke atas nih menteri dan segalanya. Furoda, hajinya apa? Haji furoda dong. Gak berangkat. Hajinya plus dong. Yang reguler pun gelangnya hajinya 10 tahun yang lalu sampai hari ini dipakai terus gelangnya Pak. Gelang haji. Kalau wudu gini terus. Gelang besi itu. Ingat. Ini hajinya apa dipakai terus, biar apa sih maksudnya? Indah juga enggak. Kalau itu indah apa cuma besi melingkar gitu doang, dipakainya sampai hari ini. Banyak yang mengkritik tentang cara pengelolaan Masjidil Haram dan Masjidil Haram Mekah dan Madinah yang cenderung mewah, ya, mewah. Seakan kemewahan itu ada di sana. Tempat yang paling tinggi dan paling mewah itu dekat Ka'bah itu, Burujul Zamzam itu, Tower Zamzam sebagainya. Jadi keberkahan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat lainnya itu karena mereka tidak ambisi kepada jabatan. Ketika Rasulullah wafat, ini sudah tadi sudah habis waktunya kah? Dalam 10 menit lagi. Sudah. Oh ya. Berapa menit lagi? Closing statement. Ini belum suruk toh. Oke, Pak. Ini penyakit kronis karena kita kemakan kehidupan demokrasi yang gila ya. Sehingga kiai pun di Indonesia nggak akan jadi DPR Pak, nggak jadi bupati walaupun kiai besar, tokoh besar, ngandelin ketokohannya, ngandelin kesolehannya nggak bakal dipilih Pak, ya kan? Kecuali harus masyarakatnya ya Pak Yai ya Pak Yai, Ustadz ya Ustadz, tapi hanyep ya. Kalau hanyep ya, anyep ya, maksudnya nggak ada, ini juga nggak dipilih. Jadi sistem kita memang rusak dari atas sampai rakyat. Yang demo itu juga rusak, yang di demo rusak, yang demo juga rusak. Jadi memang kerusakan multidimensi. Itu harus kita akui. Yang salah siapa? Sekali lagi umat Islam yang salah. Kita mayoritas muslim. Satu cerita Pak, ya, yang ada dalam kitab
Tarikhul Khulafa, ya, Tarikhul Khulafa, karya Imam Suyuti, Ketika Nabi wafat, orang-orang Madinah ngumpul Madinah sebagai merasa adalah pribumi pemilik Madinah, maka tentu mereka merasa bahwa berhak untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Orang Mekah kan tanggungannya orang Madinah, ya kan? Maka orang Madinah merasa, ayo kita rapat yuk tokoh-tokoh Madinah, kita kan siapa akan menggantikan kepemimpinan Nabi. Allah. Saya kira nih dalam ukuran kita sekarang, benar nggak sikapnya orang Madinah, Pak? Benar nggak, Pak? Mereka mayoritas dan mereka adalah pribumi. Kira-kira alasan mereka benar nggak, Pak? Untuk mengganti, mereka berhak menjadi pengganti Nabi dalam kepemimpinan umat. Bapak, dengan tentu oh iya dong, ya kan? Oh iya dong. Tapi kemudian disuruh oleh Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Marah-marah kira-kira gitu masyarakatnya. Ini kok tokoh-tokoh Madinah nggak ada, kemana? Waduh, nggak tahu. Mereka lagi rapat di Bani Saqifah. Rapat apa? Untuk membahas siapa yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, nggak benar nih. Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah langsung menyusul untuk mengingatkan kepada mereka. Ini bukan demokrasi loh. Ini bukan masalah tanah Madinah, bukan masalah pribumi dan pendatang. Ini masalah bagian dari agama yang tidak mengenal pribumi, nggak mengenal pendatang, nggak mengenal teritorial geografi. Mereka datang. Umar langsung kedatangan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah tentu sudah dirasa oleh orang-orang Madinah. Ini datang mesti mau bahas masalah, maka langsung orang Madinah pidato, Pak. Pidato intinya bahwa kami adalah dulu Rasulullah datang ke kami ke Madinah, kami lindungi seperti kami lindungi anak dan istri kami. Orang Muhajirin juga begitu, kami tampung di sini. Kita anggap saudara dan seterusnya, menyebut kebaikan-kebaikannya yang menunjukkan bahwa kamilah yang berhak menggantikan Rasulullah. Umar udah gregetan, Pak. Umar udah tangannya kelihatan nih, bahasa tubuhnya nih nggak nyaman dengan ucapan itu. Karena ini bukan masalah, ini bagian dari agama, bukan bicara masalah pribumi dan gak pribumi. Tapi ngerti Umar nih ngomongnya kurang, diplomasinya kurang bagus, mainnya dar-dedor gitu, Pak. Ini masalah sensitif, kalau bahasanya nggak bagus, ini ujungnya jelek. Maka kemudian Abu Bakar ala rizqika ya Umar diam dulu. Umar tahu kalau Abu Bakar bahasanya lebih halus. Apa kata Abu Bakar? Nanti bisa dicek di kitab Ahkam Tarikh Khulafa. Nahnu la nunkir fadlakum. Kata Abu Bakar, maknanya kami nggak mengingkari semua kelebihan kalian. Kalau kita pakai agama, pakai akal, tentu kalian yang paling berhak. Cuma masalahnya Rasulullah bersabda, Rasul mengatakan bahwa al-a'immatu min Quraisy, al-a'immah min Quraisy, bahwa kepemimpinan ini adalah dilimpahkan kepada orang Quraisy. Kaget orang Madinah, Pak. Kalau jenengan kira-kira tanggapannya, Pak? Sampai ngarang-ngarang aja mentang-mentang kalian Quraisy ya. Kira-kira gitu nggak, Pak? Netizen kira-kira gitu nggak, Pak? Jangan bawa-bawa agama dalam politik, kira-kira begitu, Pak ya. Umar Abu mengatakan, Rasulullah bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Rekomendasi Nabi bahwa kepemimpinan itu dipegang orang-orang Quraisy. Subhanallah, orang Madinah, Pak. Keimanannya.
Kalau kita jadi orang Madinah belum tentu siap mendapatkan hadis itu, ya kan Pak? Mungkin akan lagi protes, ente aja orang Quraisy bikin-bikin hadis, kan gitu kira-kira. Langsung orang Madinah Pak mendengar itu hadis Nabi langsung seret Pak. Ambisinya tuh jadi mengganti Nabi jadi khalifah itu langsung diam Pak. Idan antum Quraisy, tanggapannya apa luar biasa. Kalau begitu yang Quraisy Anda bertiga. Terus siapa ini di antara tiga kalian? Woi. Kalau jenengan jadi Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah Pak, kira-kira gimana perasaan jenengan? Kalau tak maju-maju gitu jalannya Pak ya, agak nunjuk-nunjuk gitu biar sudah henti aja gitu Pak. Langsung Abu Ubaidah, Umar bin Khattab mengatakan, ya udah kalau gitu Abu Ubaidah saja kita baiat. Karena Nabi mengatakan Abu Ubaidah itu aminul ummah, aminul ummah. Kalau saya mendengar Nabi mengatakan bahwa Abu Ubaidah ini adalah aminul ummah. Aminul ummah itu apa? Penjaga umat. Sudah kalau diterjemahkan secara bebas kan itu pemimpin umat. Kira-kira kalau jenengan jadi Abu Ubaidah apa? Wes, ayo bener, ayo sini nih, bayat. Udah menuju ke dia nih. Kalau dia bilang iya, jadi khalifah tuh Pak. Tapi Abu Ubaidah sudah dikit lagi jadi khalifah, dia bilang kebalikannya ke Umar, kok kamu bodoh banget sih? Ya bahasa saya gitulah. Selama ini kan kamu orang idenya cerdas dan sebagainya. Kok untuk masalah ini kamu nggak berpikir panjang gitu? Kok cekak pandangan kamu? Kok sempit pandangan kamu? Maksud kamu apa? Loh, di samping kita ada Abu Bakar. Wong Rasulullah saja redho menyerahkan urusan agama kepada Abu Bakar. Bagaimana kita nggak redho menyerahkan urusan dunia kita kepada Abu Bakar? Maksudnya apa nih? Ketika Nabi sakit, siapa yang imam Pak? Abu Bakar. Dan itu memang diinginkan Rasulullah. Sebelum Abu Bakar datang, sholat jamaah nggak akan dilaksanakan. Karena Nabi menginginkan Abu Bakar, bukan siapa-siapa lagi. Walaupun di situ ada tokoh senior Umar dan sebagainya ada, nggak akan sholat jamaah kalau belum datang. Menunjukkan apa? Rasulullah ridho menyerahkan urusan agama ini kepada Abu Bakar, apalagi kita menyerahkan urusan dunia kita. Kaget Umar. Kalau bahasa gitu, opsi jatah kaya Abu Bakar, langsung Abu Bakar, ya udah kalau bayat Abu Bakar. Allahu Akbar. Kalau jadi Abu Bakar gimana Pak? Jadi khalifah gratisan ini. Abu Bakar gak kayak anggota dewan kita, gak kayak pemimpin kita Pak, yang rakus dan tamak, ambisius. Abu Bakar mengatakan, wa anta aqwa minni ya Umar, tapi kamu lebih kuat daripada saya. Tuh Pak, ngeles Pak, ngeles, nggak mau. Kan kamu yang lebih kuat daripada saya. Kalau jadi Umar gimana Pak? Dapat rekomendasi dari Abu Bakar Pak? Nih kan? Oh iya ya, emang saya ini ya. Jadi khalifah Pak Umar Pak, kalau mau. Tapi Umar nggak kayak pejabat kita, pemimpin kita Pak. Oh kadang itu urusan DKM masjid aja loh, rebutan Pak jadi pemimpinnya, ya kan Pak? Nggak ngomong seminggu 2 minggu karena bisa nggak ada mau ya. Jadi bukan masalah, tapi masalah keakuan. Saya haji 3 kali nih. Masa jadi sekretaris, dia perlu jadi ketua dong. Yang baru umroh tuh bendahara aja. Umar yang sudah di atas angin nih Pak, kalau dia bilang oh iya ya, itu kira-kira menyebut kebaikannya jadi khalifah. Tapi Umar gak punya ambisi itu. Dia mengatakan walakinnaka khairun minni. Dia balik ke Abu Bakar, dia bilang apa? Tetapi kamu adalah orang terbaik di antara kami. Anta khairun minni, antum lebih baik daripada saya. Saya akan kumpulkan kekuatan saya dengan kebaikan kamu. Coba Pak, ini kenegaraannya Umar bin Khattab. Kalau kamu takut aku nanti berontak karena aku lebih kuat, lebih hebat secara militer,
aku akan dukung kamu dengan kekuatan militer. Nah, itu Abu Bakar nggak berkutik, Pak. Offset jatah kaya Abu Bakar. Mana tanganmu, saya baiat. Kemudian terjadilah pembaiatan Abu Bakar oleh ahli Madinah dan perwakilan dari Quraisy. Itulah pemimpin kita. Tidak rebutan, tidak naudzubillah min dzalik yang terjadi di negeri kita. Maka ketika sudah jadi pemimpin, ya sudah begitu. Ya. Tidak mewakili kita lagi dengan asyik dengan dunia mereka, dengan fasilitas tunjangan dan kemewahan yang kemudian muncullah kerusakan-kerusakan yang dialami oleh kaum muslimin, dalam hal ini juga umat Islam di Indonesia. Demikian Pak, satu poin yang kita mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam masalah kepemimpinan. Karena Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Urusan masalah politik, pemerintahan, kepemimpinan, kamu ikuti ajaranku dan kamu contoh khulafa rasyidin. Di mana mereka sekarang? Nilai-nilai ini hampir tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kita pernah punya pemimpin namanya Muhammad Nasir, Pak. Muhammad Nasir yang mobil tugasnya, mobil dinasnya dipakai hanya untuk dinas saja. Ketika habis waktunya pulang ke rumah naik sepeda panjang, Pak. Kalau pejabat kita mobilnya platnya ada dua, Pak. Plat merah dan plat hitam. Nanti kalau pulang kampung, diganti plat hitam. Itulah mobilnya juga mobil enggak Avanza, Pak ya. Mobilnya juga dengan levelitasnya enggak boleh pimpinan diselip sama anak buah, enggak boleh. Ya. Mobilnya kalau staf apa, kalau wakil apa, kalau apa, semuanya kepemimpinan bukan lagi amanah tapi sebuah janji-janji fasilitas dan kemewahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Udah? Gitu aja. Tutup. Doa ya. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, guru-guru kita, pemimpin kita, terkhusus saudara-saudara kita yang terzalimi di luar sana, terkhusus di Palestina, terkhusus lagi di Gaza. Hadini wa qulu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا منزل الكتاب يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود وإسرائيل من آوانهم اهزم الإسرائيل من آوانهم. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم وزلزل أقدامهم يا قهار يا جبار. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في غزة. اللهم ارحم أهل غزة إنهم مظلوم فانصرهم. اللهم ارحم أهل فلسطين إنهم
فانصرهم إنهم جياع فأطعمهم إنهم جياع فأطعمهم إنهم حفاة فاحملهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان